Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berakhir besok, tanggal 16 Oktober tahun 2022. Selama 5 tahun memimpin Jakarta, Gubernur Anies memiliki sejumlah prestasi, seperti Sustainable Transport Award, STA 2021, World Summit on Information Society, WSIS Prizes 2022, ASEAN ICT Award, AICTA 2021, dan masih banyak lagi. Beliau pun sangat banyak meninggalkan rekam jejak yang baik. Berikut beberapa program strategis Gubernur Anies selama 5 tahun memimpin Jakarta. Pertama, wujudkan ketahanan pangan. Jakarta mempertahankan ketahanan pangan warganya melalui penyediaan subsidi pangan dan penerima manfaat yang semakin luas. Terbukti, Indeks Ketahanan Pangan DKI Jakarta dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, tahun 2017 sampai tahun 2021, secara konsisten berpredikat sangat tahan. Kedua, kesehatan untuk kesejahteraan, penyediaan Kartu Jakarta Sehat Plus dengan capaian Universal Health Coverage pada 2022 sebesar 98,54% dari target 100% merupakan pelengkap Program Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, kemudian peningkatkan layanan kesehatan warga melalui transformasi pelayanan RSUD di Jakarta. Ketiga, hunian berkualitas. Pemprov DKI Jakarta berupaya menyediakan beragam jenis hunian berkualitas untuk meningkatkan taraf hidup warga Jakarta melalui integrasi program JAKHABITAT, berbagai program layanan perumahan dan permukiman terjangkau dan berkualitas di Jakarta menjadi lebih mudah diakses oleh warga. Keempat, pendidikan merata dan berkeadilan, untuk memberikan kesempatan pendidikan yang sama, setara, dan berkeadilan untuk setiap peserta didik dari kalangan masyarakat tidak mampu di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan pendidikan berupa Kartu Jakarta Pintar, KJP Plus hingga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Kelima, inovasi layanan publik, melalui Jakarta Smart City, Pemprov DKI Jakarta memiliki aplikasi cepat respons masyarakat, CRM, yang digunakan oleh para jajaran Pemprov untuk menyelesaikan aduan masyarakat. Transformasi digital juga dihadirkan melalui situs jakarta.go.id dan aplikasi Jakarta Kini, JAKI. Keenam, ruang terbuka hijau. Pemprov DKI terus menggalakkan pembangunan taman dan hutan kota, sehingga ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta pun semakin merata dan diminati oleh publik. Dalam 5 tahun lebih dari 420 taman dibangun dan direvitalisasi, serta lebih dari 200.000 pohon ditanam. Ketujuh, memuliakan pejalan kaki dan pesepeda. Jakarta bukan lagi yang memprioritaskan kendaraan pribadi, tetapi juga pejalan kaki. Penataan yang dilakukan mengutamakan akses pejalan kaki dan mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik. Telah dibangun trotoar sepanjang 265 km, 103 km jalur sepeda, dan 67 bike sharing spots. Kedelapan, moda transportasi terintegrasi, di bawah payung Jaklingko. Pemprov DKI Jakarta mengintegrasikan berbagai moda transportasi umum untuk memudahkan mobilitas warga. Integrasi yang dilakukan mulai dari integrasi fisik hingga integrasi tarif, seperti stasiun MRT Jakarta yang terhubung dengan halte Transjakarta, stasiun KRL, serta stasiun LRT Jakarta yang terkoneksi dengan Mikrotrans dan Bus Transjakarta, sehingga dapat menghubungkan warga kemana saja. Kesembilan, pengelolaan sampah. Pemprov DKI Jakarta terus mempromosikan program Jakarta Sadar Sampah, mengajak warga untuk mengurangi, memilah, dan mengolah sampah dari rumah. Sebanyak 50% RW di Jakarta telah mengangkut sampah terjadwal. Selain 141.418 rumah tangga sudah memilah sampah, inovasi dan kolaborasi bersama warga ini pun mampu menurunkan volume sampah di kota sebesar 24,85% pada 2021 dan 26% pada 2022. Kesepuluh, pelestarian sejarah dan budaya Jakarta. Sejarah masa lalu membentuk Jakarta yang sekarang. Karena itu, pelestarian sejarah dan budaya terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sepanjang tahun 2018 sampai tahun 2022, Pemprov DKI Jakarta menetapkan 50 cagar budaya. Penetapan objek sebagai cagar budaya merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai upaya pelestarian. Ke-11, upaya strategis pengendalian banjir. Secara geografis, wilayah Jakarta dikelilingi 13 sungai, sehingga potensi banjir akan selalu ada. Namun, selama 5 tahun terakhir,
Pemprov DKI Jakarta berupaya meningkatkan penanganan banjir secara signifikan. Gubernur Anies mengungkapkan, siaga, tanggap, galang menjadi pegangan teguh para jajaran Pemprov DKI Jakarta dalam mengantisipasi banjir di Jakarta. Hasilnya, genangan surut lebih cepat dan jumlah titik banjir berkurang, walau terjadi curah hujan ekstrim.